Saya Citi dan Satria sebagai mertua. Kami dari lokal B1, selamat menyaksikan. Ini bidan waktu saya dia 3 kali kebobolan. Pusing saya bidan ngurus anak-anaknya masih kecil-kecil. Kasihan juga dia ngurus ini kenapa? Itu masih nyusul lagi bidan. Baik, tentunya penanganan saya dulu ya. Jadi perkenalkan saya Diandra yang biasa jadi sebenarnya ini tadi kita akan nanya dulu ya dulu. Apakah itu bersedia? Bersedia. Sebenarnya dengan siapa Ibu? Saya Aisyah. Usianya? 22 tahun. Tingkat Saya juga 2 tahun. kemungkinan terakhir itu siapa tugasnya? Kalau saya minat terakhir SMA, kalau kita saya jadi YRT. Alamatnya di mana? Di Kampungan. Kalau saya tahu sebenarnya di mana? Kok saatnya gitu? Suaminya lagi kerja dan cari duit. Jadi sama juga. Suaminya ke sini siapa? Betul, anak saya sih jadi. Ini kerjanya apa ya? Usianya 32 tahun Bu, pekerjaannya dia jadi aktor. Pendidikannya itu Pendidikannya S1. berarti sebenarnya jadi ada yang bantu itu Jadi gini Bu Bidan, kan pas melahirkan anak pertama tuh saya pakai pil KB, tapi saya tuh suka lupa minum tuh Bu Bidan. Jadi kebobolan lagi, ada lagi anak kedua setelah buat anak kedua. Saya coba KB baru, KB suntikan Bu Bidan, tapi saya tuh suka lupa juga lagi buat suntiknya Bu Bidan. Jadi kebobolan lagi anak ketiga. Jadi setelah melahirkan ini, saya bisa langsung sama mama saya Bu Bidan. Itu ide. jadi sudah kerja ibu. Iya. Jadi itu sendiri ada namanya ya. Iya Bu Bidan. Soalnya kemarin tuh teman mama saya nih ada pakai KBM apa? Ada yang ibu bidan, ada habis dong. Jadi ibu ini pengennya pakai KBRI ya. Iya Bu Bidan. Jadi sebenarnya saya tahu kalau KBRI itu seperti apa. Belum. Jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi ini tuh contoh dari KBRI-nya. Saya jelaskan ya. Nah jadi seperti saya jelaskan dulu itu apa itu KBRI. Jadi KBRI itu merupakan alat kontrasepsi dalam arti agar kita sebut dengan AKDR. Nah ini tuh merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik yang fleksibel yang dipasang di dalam rahim. Itu jadi untuk jenis-jenis IUD itu banyak sekali Bu. Yaitu ada 4 jenis. Nah ini merupakan jenis-jenis dari IUD. Nah di sini bisa lihat sendiri yang pertama ada yang namanya IUD CU-T38A. Nah ini tuh jenis IUD yang bisa digunakan. Jadi Bu ini merupakan salah satu jenis IUD yaitu CU-T38A yang mana penggunaannya itu untuk 4 tahun, tapi bisa juga digunakan sampai dengan 10 tahun. Dan ini juga mengandung hormon progesteron dan estrogen. Nah yang kedua itu ada yang namanya IUD Mirena yang mana itu merupakan jenis IUD yang penggunaannya itu sekitar 5 tahun. Ini contohnya ya, anak kecil kan. Nah yang kemudian itu ada juga yang namanya IUD jenis Thailand. Nah ini itu merupakan IUD yang terbaru, tetapi penggunaannya itu hanya sekitar 3 tahun dan hanya bisa digunakan oleh wanita yang belum mempunyai anak karena ibu sudah pernah hamil sebelumnya. Jadi ibu tidak bisa menggunakan IUD Thailand ini. Nah selanjutnya itu ada yang namanya IUD progestin di mana dia itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya T-Destancer yang mengandung progesteron dan Mirena yang mengandung levodestancer. Nah ini tuh yang bisa digunakan dan cara penggunaannya juga
dia itu menutup jalan pertemuan sperma dan sel telur. Jadi yang nanti mengakibatkan itu tidak bisa hamil. Seperti itu. Iya Kak, kalau dari jenis IUD ini yang paling cocok tuh aku biasanya saya lagi sedang menyusui gitu ya. Nah, kalau karena itu sekarang lagi menyusui, jadi saya sarankan ibu untuk menggunakan IUD jenis ini dari jenis karena dia tidak mempengaruhi reproduksi ibu. Kalau IUD ini bisa bikin berat badan naik nggak sih? Nah, untuk penggunaan IUD sendiri itu tidak mempengaruhi perubahan fisik tadi itu, jadi dia tidak akan menaikkan berat badan ibu seperti penggunaan KBP atau KBP. Jadi kalau misalkan saya pakai ini nggak apa-apa begitu. Ada beberapa kondisi yang tidak perlu menggunakan IUD. Nah, terkait penggunaan IUD sendiri itu bisa digunakan oleh semua wanita. Tapi kita lihat lagi juga kondisinya memungkinkan apa tidak untuk penggunaan IUD. Jadi ada beberapa kondisi yang tidak dapat dipasangkan IUD atau penggunaan alat kontrasepsi IUD ini. Misalnya seperti dalam kondisi hamil itu tidak boleh dilakukan pemasangan IUD. Kemudian gangguan perdarahan juga tidak boleh digunakan, tidak boleh menggunakan KB IUD. Kemudian ada tumor pada area kelamin juga tidak boleh, dan ada juga kelainan bawaan pada alat kelamin juga tidak boleh dilakukan pemasangan IUD. Terus Bu Bidan, kira-kira pemasangan ini bisa dilakukan kapan Bu Bidan? Nah, untuk pemasangannya sendiri itu terserah dari ibunya sendiri mau digunakannya kapan siapnya ibu untuk digunakan. Terus Bu Bidan, ini tidak mempengaruhi dalam berhubungan kan Bu Bidan? Nah, untuk berhubungan sendiri itu mungkin pada saat ini mungkin akan terasa tidak nyaman untuk suaminya karena kan ada benang yang nanti mengakibatkan rasa kurang nyaman pada saat melakukan hubungan seksual. Iya Bu. Ya, nah, nanti pada saat dipasang ini nanti akan menempel pada ibu dan ini nanti yang akan mengganggu pada saat melakukan hubungan seksual. Jadi cara kerja IUD ini kayak mana sih? Nah, cara kerja IUD sendiri itu sama juga sama penggunaan KB yang lainnya, yaitu menghambat pergerakan sperma masuk ke dalam tubuh fallopi dan juga dia itu mempengaruhi pembuahan sebelum ovum mencapai vakum arteri dan dia juga mencegah yang namanya penanggalan sel telur pada uterus. Nah, IUD itu bekerja pertama untuk mencegah sperma masuk ke dalam ovum. Jadi pada saat penggunaan IUD itu tingkat efektivitasnya untuk tidak hamil sangat tinggi. Jadi kalau misalnya untuk menunda kehamilan, jadi saya sarankan untuk menggunakan yang namanya IUD. KB IUD ini kan menghalangi masukan ke dalam Bu Bidan. Itu ada nggak sih Bu Bidan masalah dari siklus menstruasinya nanti? Nah, kalau itu tidak mempengaruhi siklus menstruasi ibu. Jadi kalau misalnya ibu menggunakan IUD, dia bisa membuatnya rasa nyeri dan kram pada ibu saat ibu mengalami menstruasi. Berarti Bu Bidan misalnya nih, menantu saya sama anak saya mau punya anak lagi, bisa Bu? Bisa, tapi dilepas dulu anunya IUD-nya. Jadi pada saat dari sendiri itu bisa dilepas pada kapan saja, yaitu dari ibunya mau kapan. Jadi setelah dilepas, penormalan hormonnya itu kembali lagi seperti awal. Jadi kalau saya coba hari ini dan kemungkinan beberapa hari kemudian itu sudah bisa kembali normal. Jadi bisa hamil. Jadi gimana nak? Kamu tertarik nggak sama pasangan ini? Tertarik sih Bu, tapi saya harus ngomong dulu nih sama suami. Iya, nanti kita ngomongin dulu sama si Sunja itu. Dia bilang setuju. Oke? Oke Bu. Yaudah Bu Bidan, terima kasih. Nanti kalau misalnya ibu bersedia untuk menggunakannya, nanti bisa datang ke sini juga dulu. Tapi saya harap kamu sama sapinya ya. Iya Bu. Udah Bu Bidan, kami pulang dulu. Nanti kamu balik lagi bawa si Sunja sama anak saya, menantu saya. Ya, terima kasih banyak Bu Bidan.
Pak. Itu kan saya sudah kesini buat konsultasi sama sama bilang, cuman suami saya udah bidan, kalau kita sih dia setahun. Jadi sebelumnya saya kenalin dulu ya Ibu. Jadi nama saya ini Bidan Cinta. Yang tugas pada pagi hari ini di klinik ini karena bidan Cinta sudah berpengalaman. Nah jadi karena udah konsultasi sama bidan juga, pasti di sini ada datanya ya, bentar ya Pak. Bentar ya Pak Bu, saya cek dulu. Ibu Nur Aisyah Rezeki itu nah? Iya Ibu. Dengan usia 25 tahun, Iya. usia menikah 5 tahun. Iya. Jadi itu bapaknya pernah ada kontak sendiri. Itu pekerjaannya akan dokter. Iya. Oke, jadi ini kontak tidak tahu ini tidak ada saya itu seperti ini. Tadi kerjanya sebenarnya tidak ada perang dulu. Jadi tidak menimbulkan sakit dan bagaimana cuman ini nanti saya masukkan ke dalam rahim ibu. Kemudian nanti saya tinggalkan, tapi tidak terlihat di dalam. Nah, ketika melakukan hubungan seksual, itu kan penisnya masuk. Nah, jadi terasa masih ini, tapi tidak menimbulkan sakit, cuma hanya tidak nyaman saja. Tapi lama-lama itu terbiasa. Ini saya peragain ya Bu, pakai alat peraga. Ini diibaratkan kayak gini. Jadi nanti bidannya itu akan memasukkan alat yang namanya cocok bebek atau spekulum. Bentuknya kayak cocok bebek. Itu kami masukin, kemudian kami buka, jadi terlihat sel seksnya. Kemudian kami cek Bu. Nanti menggunakan instrumennya stereo kami cek apakah ada rasa sakit atau tidak, ada masalah atau tidak. Jika tidak, kita bisa melakukan pemasangan IUD langsung. Ini Bu. Jadi IUD-nya kami masukkan. Nah sebelum dimasukkan ini kami ukur dulu. Itu tidak alat dulu. Ya ini IUD-nya. Nanti alat ukurnya ada sendiri. Jadi setelah diukur, ada beberapa kedalamannya ini kami atur. Nah setelah itu kami masukin seperti ini. Lalu ini kami pasang. Didorong. Benar ini rasanya akan membuat bapaknya merasa tidak nyaman ketika berhubungan seksual. Tapi tidak sakit juga ya Pak sebenarnya. Dan ini pun nanti kami ukur sesuai dengan ukurannya, jadi tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Sebenarnya itu fungsinya apa sih? Jadi apabila nanti sudah ibunya memang merasa oh saya kayaknya harus berhenti ber-KB atau memutuskan untuk hamil atau lain hal, nah itu bisa datang ke bidan. Nanti bidan kan akan melepas IUD ini menggunakan tali ini, jadi talinya gunanya untuk mengeluarkan IUD ini nanti. Bagaimana Kak? Setuju. Oh begitu. Jadi kalau misalnya Bapak yang setuju untuk pasang IUD, bisa segera ke ruangan tindakan ya Kak. Nanti ditunggu bidan. Terima kasih Pak. Itulah video yang dari kami, kurang lebih